Udah pasti. Dan sekarang Hayabusa udah mulai tutup. Mereka menghindari beberapa power hero yang mungkin bisa mengganggu di area dari mid laner dan gold lanernya juga. Oke. Jadi mereka menutup hero yang bisa memiliki power untuk solo kill. Iya. Karena memang Posipol juga terkenal dengan assassin-assassinnya ya sebetulnya. Dan ngomongin Fanny ini bakal pasti jadi pertanyaan. Apakah di ban atau kayak Anarki tadi sempat dilepas dulu, Be? Waduh, Bisa dilepas jadi kan? dulu, Tes game dulu. tes limit. Tes limitnya dulu. Atau mungkin memunculkan hero-hero yang kayak Franco nantinya untuk light. Jujur gue ngerasa Undertale tuh punya chance main Fanny sebenarnya, Be. Iya. Ya mereka cuma berlomba dengan waktu kan. Wait. Pertanyaannya di skin coba nggak? Bentar, Luoy-nya yang di-ban sama Bigetron. Oke. Oh Cukup iya, menarik ya, X-Magic juga salah satu iconic hero sebelum dia di MPL, Be. Iya, oke. Tapi balik lagi, mereka punya Moreno di sini. Even mereka bisa first pick ke arah sana. Mereka menukarkan Harit dengan Granger itu sering banget terjadi untuk Bigetron. Bigetron bahkan sering banget prayonya itu ngelepasin Harit dan ambil Granger untuk Eman. Bisa. Tapi jangan lupa ya, Eman juga masih punya satu hero lagi loh. One. Wang. Itu power banget sih dia. Tapi Eman itu Grangernya power banget juga sih. Iya makanya. Gila itu bisa di first pick sih sekarang menurut gua. Beda ya, kalau hero power mau kata kena nerf atau mau apapun. Urusan belakang. Urusan belakang. Nah, Pilotnya masih handal. Itu dia perdebatannya. Banyak yang bilang Granger kena nerf kan. Tapi buatku pribadi secara nggak langsung kalau dibaca-baca lagi itu kayak shadow buff sebenarnya. Karena damage-nya semakin meningkat. Walaupun jaraknya lebih sedikit untuk Death Sonata dan dash-dashnya. Dan juga mungkin dihilangkan visibility ketika dia membuka Death Sonata ke arah bush. Tapi balik lagi damage-nya itu meningkat malahan untuk Death Sonata. Jadi malah semakin lebih sakit dia. Mungkin dibikin jadi bisa dilawan, Be. Iya. Mungkin ya Lebih bisa ditangkap. Lebih bisa ditangkap. Ya nggak bisa kabur dengan gampang. Balancing aja. Ya di balancing lah hitungannya, ada yang naik, ada yang diturunkan. Tapi Fanny masih belum ya. Template dari Bigetron belum berubah sama sekali. Dengan always been Fanny, first or second. Yes. Oke, dan bahkan Kali ya? kalau satu pick terakhir kali ya mereka terbuka bisa dibilang ini bahaya banget. Dan Granger masih seperti yang kita bisa bilang. Wah tapi emang wise-nya begini sih. Ban aja Harit, ban aja Granger karena mau gimana pun kita tahu power dari Eman. Dia kalau landingnya udah pegangin hero-hero yang bisa poke gini udah pasti bakal kerepotan untuk Chive. Tapi ini jadi kebuka banyak, jungle masih ada Joy, masih ada Suyo, ada Kalea juga. Pilihannya terlalu luas. Kalea dulu boleh sih. Dan cuma first pick nih berarti dari Bigetron nih. Ya. Boleh sih untuk Kalea dulu. Seperti kita tahu juga bahwa beberapa kali melihat bahwa draftnya Bigetron tertuju kepada Kalea atau Joy. Mungkin mereka masih bisa mempertimbangkan. Ada Suyo juga sebagai penukarannya. Jadi Kalea first pick. And anyway, yang cukup menarik adalah aku tidak melihat Coach itu Max di panggung sama sekali. Iya. Karena Tazi yang jadi head. Iya, Tasya jadi head. Wow, perubahan yang cukup signifikan. Tapi oke, dari segi jungle seperti yang tadi kita bilang ya, masih terbuka cukup banyak. Jadi pilihan Kalea di first pick ini membuat yang akan memilih nanti Navi, Joy, Suyo atau kemanakah jungle yang bakal diambil Joy ternyata. Tapi kalau ngomongin ke arah Joy-nya Posipol, ini beberapa belakangan itu memberikan performance yang luar biasa loh. Ada perlawanan ya? Perlawanan dan bahkan emang bisa kita bilang sempat mengacak-acak. Kimi yang dari kemarin menjadi idola primadona, kali ini berada di tangan dari tim Navi yang masih menjadi tanda tanya. Untuk di beberapa tim, ada yang bilang kalau misalnya untuk mid laner lebih power, ada yang bisa dibilang gold laner katanya nggak berasa kurang. Ini kita masih bertanya-tanya. Memang untuk posisinya masih bisa fleksibel Ya, antara di mid lane dan juga gold lane itu tergantung balik lagi ke timnya. Strateginya. Tapi ya memang sih ada keunggulan masing-masing lah dari segi landingnya. Kalau di mid dia bisa DPS, dia bisa follow tag-nya dengan pressure awal yang kuat. Di gold lane dia bisa zoning lawannya dengan range yang jauh. Tapi menarik ada shadow pick terhadap Rendrin di sana dan ada Farsha. Detektif Rendrin. Tank jungle kembali dimunculkan lagi dengan damage di arah mid lane. Ini 3 pick awalnya Bigetron. Sinerginya bagus banget sih. Emang sinerginya bagus kalau boleh jujur. Farsha ngejawab banget untuk Kimi. Ditambah lagi dengan adanya Kalea. Kaleanya bakal terbantu banget dengan adanya screening terhadap Rendrin. Jadi dia bisa tidal strike dengan bebasnya. Mungkin dengan flicker combo juga. Tapi balik lagi, kalau misalkan Kimi-nya mau purify di sini, targetnya harus berubah berarti. Wow, tapi respon dari Navi bagus banget nih. Dia sadar kalau ketika jungle tank yang digunakan oleh Bigetron, itu akan ada experience damage dan salah satunya Masya dari Luke yang harus banget di-respect. Ya ini mau nggak mau ya. Karena membuka ruang juga bagi para XP laner yang mungkin punya damage yang lebih tajam juga ditambah lagi dengan adanya mungkin dealing damage burst yang bisa diberikan dari Thunderclap. Tapi
Gue suka banget kalau misalnya Moreno ini main Varsha juga. Salah satu mid laner ganas dia. Agresif dan dia tanpa, bisa kita bilang tanpa belas kasih, tanpa ampun dia kalau untuk melakukan poking. Kenapa Lim? Kok kamu berubah seperti itu? Gua ngeliat Cici potensinya diambil sama Bigetron, tapi malah di-ban oleh Bigetron. Setuju. Mereka kayak malah menutup potensi untuk hero-hero EXP damage yang mungkin bisa bermunculan. Atau jangan-jangan akan ada hero baru yang ingin ditunjukkan oleh Bigetron di match kali ini. Karena dengan adanya Fredrin, semakin lebih luas juga EXP damage. Please, ayolah, munculkan Yuzong lagi. Karena ini udah kelihatan ada Kimi kan. Atau Benedetta juga boleh menambahkan power split push. Tapi ya balik lagi, melawan Joy, menurutku kayak bukan jadi good option. Kayak better hero yang punya badan, dia bisa langsung diving ke belakang, Kimi bisa ditarget dengan Yuzong. Oke, Atau lapu-lapu. Oh, lapu-lapu menarik. Lapu-lapu instant damage juga. Tapi kalau ngomongin strong, lebih strong Yuzong sih gue rasa. Lebih make sure dapetin point kill juga. Ya kan, kayak udah pasti Kimi nggak bisa nge-damage ke belakang juga kan. Jadi Iya. Daripada lapu ya maksudnya ya. Cuma ya kalau memang misalkan mau badan lagi ya make sure Edman ini jadi hyper carry yang paling kuat. Dengan damage yang nggak habis-habis lah bisa dibilang. Bruno bagus sih. Bruno oke. Bruno nih, pertama Bruno itu juga bisa meng-counter dari Joy tersebut. Ya. Dari damage-nya, Ada Hasbro. lifesteal-nya, dan kondisinya Bruno juga bisa menghindari Terisla. Ini yang agak cukup jarang ya. Kita melihat Terisla sekarang. Tapi Terisla kali ini bisa dibilang banyak cancellation yang bisa dapatkan. Dan sekalipun dia dimakan sama Kalea, ini bisa jadi counter attack untuk para pasukan dari tim Navi. Tahu nggak sih semenjak melihat Terisla kayak gini ya, yang di otakku Pakito buat menangin jalan dan clear juga. Benar. Landing ya. Landingnya ya nggak sih? Dan Landing lawannya Joy anyway. Suka. Kena jab beberapa kali, Joy langsung sekarat biasanya. Tapi kalau memang mau simple cari badan lagi, Hilda sih masuk opsi atau glue ya. Terlalu banyak badan, mungkin ada Kalea juga di sini. Makanya Damage malahan. Kalian jadi momen aja sih mungkin. Kalau yang damage ya tadi, hero-hero yang kita sebutkan itu kayak best option ya harusnya ya. Atau Arlot. Nah, Arlot juga Yang bagus. sebenarnya nggak damage banget atau edit. Nanti Kalea ini bisa pindah ke EXP. Bisa. Tapi Arlot itu dia. Dan Beatrix ternyata. Berarti membiarkan Eman bermain dengan hyper carry Beatrix sendirian sebagai damage dealer. Tapi setidaknya power pick off-nya memang sangat tinggi sekali di tangan dari Sakura. Akhirnya Kalea Beatrix kembali muncul. Karena ya salah satunya even sama Kari gue lebih suka sama Beatrix. Iya. Dengan damage burst yang gede banget dan bukan tanpa alasan gue sebut tadi satu hero Arlot. Karena sering ditunjukkan juga Fredrin X Arlot. Jadi kombinasi yang bagus banget dan Moskov dari CV. Tapi kalau ngomongin ke arah Arlot, ini bisa banget momentum dimiliki oleh sosok Luke. Wah, jangan lupa waktu gig look itu bawa Arlotnya. Luar Geser biasa, semua Pak. bos. Wah, itu tower juga digeser sama dia. Nih ya, bahaya dari tim Navi, mereka nggak punya eksekusi plan. Kalau nggak punya ya, Iya. nggak bakal bisa tembus sampai ini high ground-nya terlalu kuat. Masalahnya cuma bisa berharap sama Varsha loh. Iya. Jangan lupa ya Final Slash dari Arlotnya Luke itu yang pernah membawa waktu itu Bigetron kan. Masih di fase-fase yang kurang bahaya dan menjadi lebih aman. Wah, Fredrin lagi ya, menarik. Draft Fredrin Fredrin Arlot yang pasti bakal ngelock satu target dan gak bakal bisa kabur dengan mudah. Oke, mampukah Navi pada hari ini mendapatkan pecah telurnya dan membawa Bigetron ke zona merah atau sebaliknya Bigetron Esports ready to win Swepel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the... Kemenangan Bigetron akan membuat mereka berdiri di peringkat yang ketiga. Tapi Navi ingat, bermain under pressure. Mereka udah nggak perlu takutin apapun lagi. Lepas. Itu bahaya loh. Itu orang kalau udah... Gue ngomongin orang, gue nggak tahu. Karena gue nggak pernah ada di dalam sebuah tim. Kalau di dalam performance individual, kalau orang udah bermain dengan Navi Tulus, biasanya performnya sangat jauh lebih rileks soalnya bermainnya. Berpikirnya lebih jelas. Lebih lepas, lebih berani. Ya, berpikir lebih jernih, nggak takut apapun ya kan. Karena mungkin sebelumnya kena pressure atau segala macamnya yang kita tidak tahu di dalamnya terjadi apa. Tapi lagi sih, Navi sekarang masih mengungguli dari gerakannya, move mereka di early game. Apalagi kalau kita lihat tuh, Magic ternyata dia memilih ke Pull Yourself Together. Cukup menarik ya, karena dia ingin menghindari gerakan pick off dengan Purify yang lebih sering diterima. Iya, dan bahkan lihat, gue suka banget sih permainan Paul dari sebelum game ini. Dia pakai Joyox itu yang pas kalah sekalipun. Dia farmingnya pasti loh ya, Prof. Ya. Dia mainin, iya rotasinya bagus juga. Dan emang balik lagi sih, ini kayak dia mau manfaatin karena lawannya Fredrin kan. Jangan sampai kalah level. Yes, bahkan lihat depan sana ada retribution yang telah diinformasikan oleh para pasukan dari tim Navi.
Tapi untung tidak ada objektif yang bisa mereka tukarkan sekalipun dari buff yang dimiliki di arah bottom lane doang. Satu-satunya yang belum diambil dan bisa didapatkan. Dan itu lihat Sipe. Dia gak kalah galak sama Eman yang punya Bennett di depan sana. Ya si Kaman belum tadi. Makanya dia lumayan pede dengan regen HP-nya untuk Moskov. Tapi top lane. Oke, top lane dari seorang Shai. Becky harus flicker for defensive. Tapi kondisi saat ini mau tidak mau dia harus relakan sih platingannya supaya dia bisa set up atau ready. Karena dengan level 3 saat ini pun kita bisa bilang dia agak terlambat menuju ke arah turtle dan sekalipun dia level 4, dia ke turtle sebentar doang. Gak ada flicker juga kan ini? Iya, gak ada flicker terus hilang selesai juga. Nah, zone out. Ini turtle kayaknya. Iya. Gak ada frontlinernya. Turtle pertama untuk Bigetron. Dan ya kelihatan dari pattern Assassin versus pattern dari tank memang sedikit bertabrakan sih di awal. Dan kayak semakin lama walaupun Navi coba buat screening ya ke area Fredericknya akan berat. Luke bakal coba ditangkap, Faker masih coba ditahan. For defensive, tapi nampaknya dengan kondisi Luke memancing ke arah sungai, para pasukan dari tim Navi udah tahu dia nggak akan sendiri. Kars terperangkap, belum ada avatar of Guardian, Kars mencoba untuk bertahan. Second Knight, berhasil menyelamatkan Kars, tapi lebih lepas oleh Luke. Masuk lebih dalam tanpa adanya flicker dan tumbang. First blood di tangan para pasukan dari tim Navi. Luke terlalu dalam, terlalu mentok di depan sana dan nggak ada jalan untuk pulang. Overcommit sih tadi.